Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lisa dari Prodi PGSD Universitas Primageraha. Saya di sini akan menjelaskan video tentang sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, langsung saja simak ya videonya. Apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Yang pertama, makanan sebagai sumber energi. Yang kedua, makanan adalah bahan pembangun tubuh. Dan yang ketiga, makanan adalah pelindung dan pengatur tubuh. Alat pencernaan. 1. Saluran pencernaan adalah alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua adalah kelenjar pencernaan, alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan seperti kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk simak gambar ini. Pencernaan apa saja sih yang terjadi di dalam mulut kita? Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Dan yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim petalin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah atau saliva. Enzim petalin berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat tonsil atau amandel, terdapat lidah, gigi seri, langit lunak, dan uvula. Gigi susu dan gigi permanen. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri terdapat pada nomor 1 ya teman-teman. Dan yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring ada di nomor 2. Yang ketiga, gerahan depan. Gerahan depan terdapat pada nomor 3 ya teman. Dan yang terakhir adalah gerahan belakang, terdapat di nomor 4. Fungsi gigi. Yang pertama adalah gigi seri. Fungsinya untuk memotong makanan. Dan yang kedua adalah gigi taring. Fungsinya untuk merobek makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham. Fungsinya untuk mengunyah atau menggilas makanan. Pengecap rasa pada lidah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah manis, yang kedua adalah asin, yang ketiga ada masam, dan yang keempat adalah pahit. Langsung saja ya simak gambarnya. Apa sih fungsi lidah? Fungsi lidah adalah sebagai pengecap rasa makanan, sebagai alat pemindah makanan, dan yang terakhir adalah sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglottis yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Untuk lebih jelas, yuk kita simak gambar di samping. Bagaimana sih cara makanan masuk ke kerongkongan? Pertama, makanan dari kerongkonganmu menuju lambung karena adanya gerak peristalik pada 2 atau 3 bagian bawah kerongkongan. Yang kedua adalah gerak peristalik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Agar lebih paham, marilah simak gambar ini. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Lambung bagian tengah menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air lendir, asam lambung atau HCI, enzim renin, dan pepsinogen. Lanjut, asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan protein pada susu. Usus halus. Usus halus memiliki panjang 2-7 meter. Bagian 1 duodenum 25 cm, bagian 2 jejunum 1-2 meter, dan bagian 3 ileum 0,75 sampai 4 meter. Untuk mengetahui apa itu usus 12 jari, marilah kita sama-sama simak gambar ini. Selanjutnya ini ada gambar usus halus, hati, empedu, dan pankreas. Simak ya gambarnya teman-teman. Usus 12 jari. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran dari kantung empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Amilase berfungsi mengubah zat tepung yang telah tercerna sebagai air menjadi glukosa. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses dalam usus besar ada reabsorpsi, air, garam, mineral, vitamin, dan simbiotik. Yang kedua ada pembusukan.
yang terdiri dari dekomposisi mikrobial, dan yang ketiga pengeluaran, dan yang keempat defekasi menuju ke anus. Penyerapan sari makanan, zat makanan karbohidrat, sari makanan diserap glukosa, zat makanan lemak, sari makanan diserap asam lemak dan gliserol, zat makanan protein, sari makanan diserap asam amino, zat makanan garam mineral, sari makanan diserap garam mineral, dan yang terakhir vitamin, diserap makanan sebagai vitamin. Glukosa, asam amino, garam mineral sama dengan pembuluh darah. Asam lemak dan gliserol, pembuluh darah kil dan getah bening. Kelainan pada sistem pencernaan. Yang kedua, parotitis atau penyakit gondong. Penyakit karena virus menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Bisa jadi akibatnya membengkak atau membesar. Dan yang kedua adalah kerostomia, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Dan yang ketiga adalah tukak lambung, luka pada dinding lambung di bagian dalam. Yang keempat, appendicitis atau infeksi usus buntu dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Yang kelima, diare atau mencret. Infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar menyebabkan proses penyerapan air di usus besar terganggu dan feses menjadi encer. Dan yang terakhir adalah konstipasi atau sembelit. Penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan, akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.